Setiap kali terjadi ketegangan antara Palestina dan Israel, apalagi itu berakibat buruk pada warga Palestina, Indonesia selalu menjadi negara paling depan menyorotinya dan bahkan tidak tanggung-tanggung membawanya ke forum internasional. Kecaman atas pendudukan Israel terhadap Palestina dan dukungan untuk kemerdekaan Palestina terus digalakan secara konsisten dari masa ke masa, sejak awal Indonesia dipimpin Soekarno. Sebab itulah, Indonesia tidak pernah mengakui keberadaan Israel. Keduanya tidak memiliki hubungan diplomatik, tidak memiliki ikatan kerjasama dunia internasional. Namun begitu, meski Indonesia dan Israel tidak memiliki hubungan diplomatik, keduanya acap kali menjalin hubungan rahasia yang ditutupi dari publik Indonesia. Karena alasan politis, di mana kekhawatiran akan membuat situasi dalam negeri panas, Indonesia dan Israel memilih bermesraan dalam senyap dan bermain sembunyi-sembunyi. Salah satu kerjasama yang hingga hari ini tidak pernah diakui oleh Indonesia adalah kerjasama rahasia pembelian pesawat tempur Skyhawk milik Israel. Pada tahun 1980, Indonesia pernah memiliki misi rahasia untuk membeli pesawat tempur terbaru. Pesawat tempur tersebut berjenis A-4 Skyhawk, sebuah jet tempur milik Israel yang diincar TNI Angkatan Udara saat itu untuk menggantikan F-86 Sabre dan T-33 Thunderbird yang sudah mulai senja usianya. Saat itu Mabes ABRI tengah mencari pesawat baru untuk memperkuat armadanya di seluruh Indonesia. Dari Amerika Serikat, TNI hanya mendapat 16 pesawat F-5E F Tiger II dan jumlah tersebut dianggap belum cukup untuk melengkapi seluruh skadron tempur. Dari informasi yang diterima intelijen, terdengar Israel akan menjual 32 pesawat tempur A-4 Skyhawk milik mereka. Skyhawk is a legend. It's had a very long lifetime, beginning in 1954. Around the world. Lewat biografinya berjudul Menari di Angkasa, Djoko F. Purwoko, salah satu penerbang andalan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, ditugaskan untuk ikut dalam sebuah pelatihan. Namun dia tidak pernah menyangka lokasi tempatnya berlatih bukanlah di Amerika Serikat, melainkan di Israel. Seluruh proses pembeliannya diatur oleh petinggi ABRI yang saat itu dipimpin oleh Jenderal TNI Beni Murdani. Dari sejumlah pilot TNI Angkatan Udara, Djoko Purwoko dipilih untuk menjadi salah satu penerbangnya. Karena sifatnya yang serba rahasia, dia dan beberapa rekannya hanya tahu mereka akan dibawa ke Amerika Serikat untuk berlatih mengoperasikan F-5E F Tiger II. Djoko dan 9 rekannya merupakan gelombang terakhir untuk mempelajari alutsista baru. Sebagai tim terakhir, Djoko mendapat pembekalan khusus di Mabes TNI Angkatan Udara. Awalnya mereka mengira akan berangkat ke Amerika Serikat untuk belajar terbang di sana. Namun, tidak ada informasi lain soal rencana tersebut. Mereka pun diberangkatkan ke Singapura dari Bandara Halim Perdana Kusuma dengan menggunakan maskapai Garuda Indonesia. Setelah mendarat, Djoko dibawa ke sebuah hotel. Di tempat ini, beberapa anggota intel dari Mabes ABRI sudah menunggunya, termasuk Kepala BIA, Badan Intelijen ABRI, Mayor Jenderal Beni Murdani yang lantas memberikan sedikit maklumat. Misi ini adalah misi rahasia. Maka yang merasa ragu-ragu silakan kembali sekarang juga. Kalau misi ini gagal, negara tidak akan pernah mengakui kewarganegaraan kalian. Namun, kami tetap akan mengusahakan kalian semua bisa kembali dengan jalan lain. Misi ini hanya akan dianggap berhasil apabila Sang Merpati
telah hinggap. Mengingat Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, misi rahasia ini diberi nama Operasi Alpha. Seluruh pembelian pesawat hingga pelatihan para penerbangnya dibuat secara rahasia. Saat itu pula, seluruh paspor yang dibawa diambil dan diganti dengan surat perintah laksana paspor. Nama pun ikut diganti dan harus dihafal saat itu juga. Setelah makan malam, mereka bergegas menuju Bandara Paya Lebar, Singapura dan terbang menuju Frankfurt, Jerman dengan menggunakan Boeing 747 Lufthansa. Sejak malam itu, mereka tidak boleh bertegur sapa. Lokasi duduk pun diatur secara terpisah, namun masih tetap berada dalam jarak pandang. Setelah sampai di Jerman, mereka lantas berganti pesawat dan kembali terbang menuju Bandara Ben Gurion di Tel Aviv, Israel. Perjalanan semakin aneh. Baru saja berdiri bengong karena masih jet lag. Tiba-tiba seseorang langsung menyodorkan boarding pass untuk penerbangan berikutnya tersebut, yaitu ke Tel Aviv. Sampai di Bandara Ben Gurion Tel Aviv, sesudah terbang sekitar 4 jam, aku pun turun bersama para penumpang lain dan teman-temanku. Kami hanya saling pandang dan cuma melirik saja satu sama lain. Harus kemana jalan, cuma mengikuti arus penumpang lain yang menuju pintu keluar. Tanpa disangka, di tengah perjalanan mereka langsung ditangkap petugas keamanan Bandara Ben Gurion. Mereka pun hanya pasrah karena mengira telah ditangkap agen rahasia Mossad dan menduga dirinya sebagai penyusup ke negeri tersebut. Apalagi mereka tiba tanpa menggunakan paspor. Berbagai pikiran buruk berkecamuk di benaknya, termasuk sanksi yang bakal mereka terima nanti. Perasaan mulai tenang saat tiba di ruang bawah tanah, sebab terdapat sejumlah perwira BIA yang terlibat dalam operasi Alpha dan menunggu mereka di sana. Ternyata, penangkapan mereka di Bandara Ben Gurion oleh orang-orang Mossad yang menyamar sebagai petugas bandara tersebut hanyalah sebuah kamuflase untuk memudahkan mereka keluar dengan cepat dari bandara tanpa diketahui banyak orang. Setelah diberikan briefing singkat, seluruh barang bawaan mereka kembali digeledah. Seluruh barang berbau Indonesia disita. Bahkan mereka diajari untuk berbicara bahasa Ibrani sebelum dibawa ke sebuah hotel. Keesokan harinya, Joko diangkut dengan mobil van menuju kota Eilat yang berada di selatan Israel. Untuk mencapainya, mereka harus menyusuri Laut Mati, padang pasir, dan melalui beberapa pos jaga selama 2 hari sebelum tiba di sebuah pangkalan tempur besar. Pangkalan ini tidak memiliki nama pasti dan bisa berubah kapan saja. Sesuai kesepakatan bersama, Joko dan rekannya menyebut tempat ini dengan Arizona, karena dalam skenario awal mereka disebutkan akan berlatih terbang di Amerika Serikat. Latihan pun berlangsung selama 6 bulan, mulai dari ground school hingga bina terbang, agar mampu mengendalikan pesawat A4 Skyhawk. Latihan terbang diawali dengan general flying sebanyak 2 jam, ditemani oleh instruktur Israel. Selama di Eilat, walau terjadi berbagai macam masalah, namun tidak sampai mengganggu kelancaran latihan. Masalah utamanya tentu saja adalah bahasa, sebab tidak semua penerbang Israeli Air Force atau IAF bisa berbahasa Inggris. Sedangkan Joko dan rekannya tidak diajari berbahasa Ibrani secara detail. Bahkan pengawasan dilakukan secara ketat, sehingga setiap penerbangan selalu dikawal sebuah pesawat tempur. Latihan ini berakhir pada 20 Mei 1980. Sebagaimana biasa, keberhasilan seorang penerbang setelah menjalani pendidikannya, mereka menerima ijazah dan brevet dari Israel Air Force. Namun, kebanggaan tak berlangsung lama.
karena brevet dan ijazah langsung dibakar di depan mata mereka oleh para perwira BIA yang bertindak sebagai perwira penghubung. Mereka lantas dikumpulkan di depan mes dan barang-barang mereka disita lalu dibakar, termasuk brevet, peta navigasi, dan catatan pelajaran selama di pangkalan itu. Tujuannya ialah agar tidak ada bekas atau bukti kalau mereka pernah ke Israel dan berlatih bersama militer Israel. Jadi semua pelajaran selama 6 bulan harus hafal di luar kepala. Setelah selesai pendidikan, mereka tidak langsung pulang ke Indonesia, melainkan diterbangkan lebih dahulu ke New York, Amerika Serikat. Tindakan ini dilakukan agar Joko dan rekannya bisa melupakan kenangan tentang Israel. Tak hanya itu, uang saku pun diberikan dan jumlahnya cukup banyak bagi seorang berpangkat Letnan 1. Mereka juga dibelikan kamera Olympus F1 lengkap dengan filmnya dan wajib mengambil foto-foto dan mengirim surat atau kartu pos ke Indonesia untuk menguatkan alibi. Mereka sedang menjalani pendidikan terbang di Amerika Serikat. Alhasil, setiap objek yang berbau tanda Medan atau Amerika Serikat langsung dipakai sebagai latar foto mereka. Tidak terkecuali pintu gerbang hotel, nama toko, bahkan sampai tong sampah bila ada tulisan United States of America. Selain ke New York, para penerbang juga diberikan program tur keliling Amerika Serikat selama 2 minggu, mencoba tidur di 10 hotel yang berbeda, dan mencoba semua sarana transportasi dari pesawat terbang hingga kapal. Di Yuma, Arizona, kami telah diskenariokan masuk latihan di pangkalan US Marine Corps atau USMC, Yuma Air Station. Selama 3 hari, mereka dibekali dengan pengetahuan penerbangan A4 USMC, area latihan, dan mengenal instrukturnya. Seperti sebelumnya, mereka juga wajib berfoto seakan-akan baru diwisuda sebagai penerbang A4, sekaligus menerima ijazah versi USMC. Ini sebagai penguat kamuflase intelijen bahwa mereka memang dididik di Amerika Serikat. Salah satu foto wajib adalah berfoto di depan pesawat-pesawat A4 Skyhawk USMC. Tanggal 4 Mei 1980, persis sehari sebelum pesawat C5 Galaxy UCAF mendarat di Lanut Iswahyudi Madiun yang mengangkut F5E, F Tiger II, dan paket A4 Skyhawk gelombang pertama, terdiri dari 2 pesawat single seater dan 2 double seater, tiba di Tanjung Priok. Pesawat-pesawat tersebut diangkut dengan kapal laut langsung dari Israel, dibalut memakai plastik pembungkus berlabel F5. Gelombang demi gelombang pesawat A4 Skyhawk datang ke Indonesia setiap 5 minggu. Lalu semuanya lengkap sekitar bulan September 1980. Ketika kembali ke pangkalannya di Madiun, Joko menghadap atasannya dan memberikan bukti bahwa mereka berlatih di Akademi Angkatan Udara di Colorado, Amerika Serikat. Ia kemudian menyodorkan beberapa foto selama di Amerika Serikat kepada atasannya itu. Melihat foto-foto itu, atasannya lantas berkata, "Saya kira tadinya kamu belajar A4 di Israel. Nggak taunya malah di Amerika. Kalau begitu, isu tersebut nggak benar ya?" Di sisi lain, menurut pengamat Timur Tengah dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ali Munhanif, pengadaan puluhan pesawat tempur dari Israel itu tidak terlepas dari kritikan dunia internasional terhadap Indonesia terkait masalah Timor Timur. Soeharto ingin mendorong agar Timor Timur tidak lagi diperbincangkan atau semacam tuduhan-tuduhan soal pelanggaran HAM yang dilakukan militer Indonesia di Timor Timur. Dengan membeli pesawat dari Israel, pemerintah Indonesia mengharapkan negara itu dapat melakukan lobby-lobby di Kongres atau di Senat Amerika Serikat. Sayangnya, strategi ini tidak banyak membantu menyelamatkan Indonesia dari kecaman internasional atas pelanggaran HAM di Timor Timur karena posisi Indonesia di mata dunia terlalu lemah.
Operasi Alpha ini tidak pernah tercatat secara resmi. Dalam buku pengabdian TNI Angkatan Udara dituliskan jika pesawat tersebut dibeli di Amerika Serikat.